Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najla Khalda dari 1143. Hari ini saya akan menjelaskan bagaimana cara memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dalam wabah virus COVID-19 atau Corona ini. Ideologi dan falsafah hidup kita, yaitu Pancasila, saat ini sungguh sedang diuji kepada seluruh bangsa Indonesia di seluruh pelosok tanah air. Jika kita sungguh-sungguh mengakui ketauhidan Tuhan Yang Maha Esa, seperti pada sila pertama Pancasila, maka kita, seluruh bangsa Indonesia, harus betul-betul ikhlas dan tawakal menerima musibah dan wabah virus corona ini sebagai bagian dari ketentuan dan takdir dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, jika kita tidak bisa menerima semua ini sebagai sesuatu yang di luar kekuasaan dan nalar kita sebagai manusia, maka hanya akan ada dua kemungkinannya. Yang pertama, kita akan mengalami pecah pembuluh darah di otak atau sakit jiwa. Jika kita bangsa Indonesia betul-betul memiliki rasa dan kepekaan sebagai manusia yang adil dan beradab, seperti dalam sila kedua Pancasila, maka inilah saatnya kita membuktikan apakah kita sudah adil dan sungguh beradab. Jika kita tidak bisa menahan diri untuk tidak sering keluar rumah, apalagi berkumpul dalam keramaian, supaya tidak memperparah penularan dan penyebaran virus corona, kesadaran untuk mewujudkan sila kedua Pancasila dalam masa pandemi tingkat dunia ini sekaligus juga membuktikan eksistensi dari sila ketiga, yakni persatuan Indonesia. Bangsa Indonesia sungguh-sungguh diuji persatuannya dalam menghadapi ujian yang tidak mudah dari Tuhan Yang Maha Kuasa ini. Kemudian, dengan partisipasi dan dukungan dari seluruh rakyat Indonesia, menjadi tugas dan tanggung jawab Presiden Jokowi beserta para menteri kabinet dan seluruh jajaran pemerintahannya untuk mengimplementasikan dan mewujudkan sila keempat dari falsafah hidup bangsa kita, Pancasila, serta khususnya sila kelima berkaitan dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, melalui berbagai langkah strategis dan taktis demi masa depan Indonesia. Nah, kira-kira langkah strategis apa sih dan taktis dari pemerintah tuh apa sih demi masa depan Indonesia? Pemerintahan Republik Indonesia dipimpin Presiden Jokowi sebagai Panglima tertinggi TNI dan Polri. Sudah waktunya untuk mempersiapkan 3 alternatif durasi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang, dilengkapi dengan pilihan strategis dan taktis menghadapi wabah virus corona yang sedang berlangsung di dunia ini. Berdasarkan rekapitulasi dari berbagai informasi yang beredar, prediksi wabah virus corona ini bisa berlangsung hingga puncaknya kemudian menurun dalam durasi yang paling pendek 6 bulan ke depan. Bisa dalam durasi jangka waktu menengah hingga 1 tahun ke depan, dan yang terburuk dalam jangka waktu panjang yaitu hingga 2 tahun ke depan karena alasan prosedur dan legalitas produksi massal 20 vaksin antivirus corona yang sudah ditemukan dan disetujui oleh World Health Organization atau WHO. Jadi, jaminan yang pertama itu jaminan pelayanan kesehatan. Pemerintahan Republik Indonesia memberikan pelayanan penuh secara gratis kepada seluruh rakyat Indonesia serta siapapun warga Indonesia yang sedang berada di Indonesia yang terkena virus corona, selama perawatan hingga sembuh, bahkan termasuk juga biaya pemakaman bagi korban yang meninggal dunia. Nah, jaminan yang kedua itu jaminan ketersediaan bahan pokok pangan. Pemerintahan Republik Indonesia sudah mengantisipasi dan menjamin ketersediaan pasokan bahan pokok, pangan, dan minuman untuk seluruh rakyat Indonesia dalam 3 alternatif durasi jangka pendek, jangka menengah, hingga jangka panjang. Dalam berbagai tulisan pemikiran, sebagai masukan kepada pemerintah Republik Indonesia sejak dahulu kala, sudah saya ingatkan agar bangsa dan negara Indonesia harus bisa swasembada pangan khususnya kebutuhan pokok yang menjamin hajat hidup seluruh rakyatnya. Nah, dalam keadaan mengalami bencana yang sama dialami oleh seluruh negara di dunia seperti ini, maka sewajarnya jika setiap negara wajib memprioritaskan terlebih dahulu kebutuhan pokok untuk rakyatnya. Jika ternyata masih berlebih, baru mereka tergerak untuk bantu bangsa dan negara lainnya. Nah, jaminan yang ketiga itu jaminan keamanan. Yang keempat, itu jaminan ketersediaan listrik, BBM, dan gas. Pemerintah Republik Indonesia sudah memperhitungkan berlapis-lapis strategi pengamanan ketersediaan pasokan listrik, bahan bakar minyak, dan gas untuk kebutuhan rumah tangga seluruh rakyat Indonesia. Tentu aja, bagi berbagai lapis strategi dan taktis tersebut sudah memperhitungkan 3 alternatif lagi, yaitu jangka pendek, jangka menengah, hingga jangka panjang. Nah, karena semua kebutuhan listrik, BBM, dan gas untuk rumah tangga sudah menjadi bagian dari kebutuhan pokok hidup umat manusia pada era sekarang, jadi
Nah, jaminan yang kelima ini jaminan ketersediaan sistem telekomunikasi dan teknologi informasi. Yang keenam itu jaminan intensif dan bantuan pokok. Dan yang terakhir itu stabilitas politik pasti terjaga. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.